Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hebat? Mudah-mudahan pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kita berdoa anak-anak senantiasa sehat ya. Dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun. Anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu Siti Pujiani dari SD Negeri Bima. Yes, oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita menjadi lancar dan berkah. Yuk, untuk anak-anak muslim berdoa dengan ibu, dan dengan yang non muslim silahkan sesuai dengan agama dan keyakinan anak-anak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuhni fahman. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita selesai berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Baik anak-anak, kita ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Anak-anak, jangan lupa ya, kita harus tetap melaksanakan prokes, protokol kesehatan. Jangan lupa ketika anak-anak keluar dari rumah akan beraktivitas, gunakan masker ya anak-anak ya. Kemudian juga jangan lupa cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Kemudian juga anak-anak jangan lupa ketika anak-anak beraktivitas dengan teman, jaga jarak. Dan kalau bisa hindari kerumunan ya anak-anak ya. Kita seminimal mungkin bertemu dengan orang banyak. Kalau tidak terlalu penting, kita tidak usah keluar rumah. Di dalam saja anak-anak belajar ya. Bisa melakukan apapun di rumah. Tapi tetap semangat anak-anak meskipun di rumah ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Yuk anak-anak, jangan lupa siapkan alat pelajaran kalian, pensil, pulpen dan bukunya ya. Barangkali nanti ada yang perlu dicatat. Ayo anak-anak, kita belajar tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Anak-anak, Indonesia ini adalah negara kepulauan. Dengan banyaknya pulau di Indonesia, maka banyak pula jadinya suku bangsa di Indonesia. Kita kaya anak-anak ya. Nah, yuk sekarang kita mulai anak-anak. Suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya dari garis keturunan yang dianggap sama. Anak-anak, secara umum, suku bangsa di Indonesia digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu ada kelompok Subras Melayu, kemudian juga ada kelompok Negrito atau Polynesia dan Melanesia. Nah, ini dia anak-anak, nama-nama suku di Indonesia. Bu Puji tadi di awal sudah bilang, Indonesia ini kaya dengan suku. Kita adalah negara kepulauan, maka banyak suku di Indonesia. Tetapi Bu Puji hanya beberapa ya yang Bu Puji tunjukkan pada anak-anak. Selebihnya masih banyak anak-anak. Yuk kita lihat. Di sini ada gambarnya anak-anak ya. Ini nama-nama sukunya anak-anak. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Madura, suku Ambon, suku Betawi, suku Dayak, suku Bugis, suku Banjar, dan suku Minang. Tentunya anak-anak ini tahu suku ini dari mana, tahu ya anak-anak ya. Bu Puji mau tanya, kita tinggal di Provinsi Jawa Barat. Nama suku kita apa anak-anak? Ayo, bagus. Ada yang menjawab suku Sunda. 100 buat anak-anak ya. Anak-anak di Jawa Barat nama sukunya suku Sunda ya. Nah, di tempat lain, di provinsi lain tentunya masing-masing ada nama suku masing-masing ya anak-anak ya. Nah,
Ini dia anak-anak, lihat gambarnya. Kita lanjutkan dulu. Ya, anak-anak, selain suku, kita memiliki keragaman yang lain, yaitu keragaman agama. Dengan berbagai macam suku, tentu mereka juga memiliki keyakinan masing-masing ya anak-anak ya. Nah, inilah agama yang diakui di Indonesia. Ada agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Kemudian anak-anak Protestan, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Kemudian Katolik, kitab sucinya adalah Alkitab dan tempat ibadahnya gereja. Hindu, kitab sucinya Weda dan tempat ibadahnya pura. Sebentar, Bu Puji mau tanya, dengan Hindu, siapa yang tahu di mana ya yang mayoritas penduduknya beragama Hindu? Yang sering baca pasti tahu. Siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagus. Di Pulau Bali ya anak-anak ya. Pulau Bali sebagian besar penduduknya atau mayoritas penduduknya beragama Hindu. Lanjut anak-anak, ada agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka. Kemudian tempat ibadahnya adalah wihara ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisu. Tempat ibadahnya kelenteng. Anak-anak, meskipun agama di negara kita beragam, kita tidak boleh terpecah belah. Karena agama ya anak-anak, agama adalah keyakinan masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Kita ingat dengan semboyan negara kita. Siapa yang ingat dengan semboyan negara kita? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Iya anak-anak, betul. Kita lanjut ya. Wah, ini ada gambar rumah adat. Ya anak-anak, bentuk, bahan pembuat, dan keunikan dari rumah-rumah adat di Indonesia. Anak-anak, rumah adat di Indonesia banyak, sesuai dengan suku bangsa yang ada. Setiap suku bangsa pasti memiliki rumah adat. Tetapi Bu Puji tidak semua ya yang ditampilkan. Ada beberapa yang Bu Puji tampilkan. Nah, ini salah satunya adalah rumah adat Gadang. Siapa yang tahu rumah adat Gadang itu dari mana? 100 yang menjawab dari Sumatera Barat, Bu. Dari Minang, Bu. Betul anak-anak ya. Sumatera Barat, Minang, itu rumah adatnya adalah rumah adat Gadang. Kemudian yang paling ujung sebelah sana adalah rumah adat Tongkonan. Siapa yang tahu rumah adat Tongkonan dari mana anak-anak? Wah, bagus. Ada yang hafal ya, bagus. Dari Sulawesi Selatan. Kemudian yang paling bawah adalah rumah adat Honai. Unik ya, lucu ya. Nah anak-anak, rumah adat Honai dari mana ya? Iya, bagus. Yang menjawab dari Papua, Bu Puji. Bagus anak-anak, benar. Rumah adat Honai adalah rumah adat dari suku yang berada di Papua. Lanjut ya anak-anak. Ini dia penjelasannya ya anak-anak ya. Coba kita lihat ini. Bagus sekali rumahnya ya. Rumah adatnya megah ya anak-anak ya. Ya, rumah adat Gadang. Bentuk rumah Gadang menyerupai bentuk kapal, yaitu kecil di bawah dan besar di bagian atasnya. Bentuk atapnya melengkung ke atas seperti setengah lingkaran dan berasal dari daun rumbio atau nipah. Biasanya rumah adat Gadang digunakan sebagai tempat musyawarah. Oke, anak-anak bisa melihat? Unik ya? Oke, lanjut anak-anak. Dengan rumah adat Tongkonan. Rumah Tongkonan terbuat dari kayu uru. Atap rumah Tongkonan yang terbuat dari bambu juga terlihat unik karena bentuknya yang menyerupai perahu. Hal ini menjadi pengingat bahwa leluhur masyarakat Toraja menggunakan perahu untuk sampai di Sulawesi. Lucu ya anak-anak ya? Uniknya ini anak-anak. Oke, lanjut anak-anak. Nah, inilah rumah adat Honai. Honai merupakan rumah adat Papua, khususnya di bagian pegunungan, di mana bentuk dasar rumah Honai adalah lingkaran.
dengan rangka dari kayu dan berdinding anyaman serta atap kerucut yang terbuat dari jerami. Anak-anak, jadi ternyata itu atap rumah Hona itu dari jerami ya anak-anak ya. Kenapa dari jerami ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Iya, pintar anak-anak. Menggunakan jerami tujuannya agar udaranya hangat. Mereka kan tinggalnya di pegunungan ya. Pegunungan pasti udaranya dingin. Dan mereka supaya hangat, mereka menggunakan jerami. Oke anak-anak, selanjutnya ada apa ini? Wah, ada tari-tarian, keragaman tari daerah. Tadi Bu Puji sudah bilang, Indonesia ini kaya, suku bangsanya banyak. Dengan masing-masing suku bangsa, pasti mereka punya budaya masing-masing anak-anak. Ingat ya, budaya daerah itu memperkaya budaya nasional. Nah, ini salah satunya anak-anak, ada tari jaipong. Siapa yang tahu tari jaipong itu dari mana? Dari mana asalnya tari jaipong? Siapa yang bisa menjawab? Bagus. Iya anak-anak, betul sekali. Tari jaipong berasal dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi kita ya anak-anak ya. Iya. Kemudian sebelah kanannya ada tari saman. Ini sangat terkenal anak-anak, tari saman. Siapa yang tahu? Tari saman dari mana? Bagus. Tari saman dari Aceh. Ya, itu sangat aktif yang menarikannya ya, dengan menggunakan telapak tangan, tapi mereka bisa membuat beragam namanya apa Nana? Gerakannya banyak dan sangat cepat kalau tari saman itu ya. Oke, berikutnya ini anak-anak, ada tari kecak. Dari mana tari kecak? Iya, bagus. Tari kecak itu dari Bali ya. Kemudian yang paling ujung bawah adalah tari piring. Siapa yang bisa menjawab tari piring dari mana? Betul, tari piring dari Sumatera Barat. Lanjut ya anak-anak, lihat. Ini sudah tentang ekonomi, keragaman ekonomi masyarakat desa dan kota. Anak-anak, Indonesia ya, kita ini kan negara kita berbentuk kepulauan anak-anak, dengan beragam keadaan geografisnya yang berbeda-beda. Dengan keadaan geografis yang berbeda-beda tersebut, tentu saja akan mempengaruhi penduduknya dalam mencari penghidupan atau bermata pencaharian ya. Nah, ini yang dibahas oleh Bu Puji di desa dan di kota. Anak-anak lihat, ini masyarakat desa ya. Di desa biasanya masyarakat membuat peternakan. Nah, mereka yang membuat peternakan tersebut kita sebut sebagai peternak ya. Peternaknya macam-macam anak-anak. Kebetulan di sini yang Bu Puji tampilkan adalah peternak sapi ya. Kemudian ada juga sebagai pekebun. Berarti apa itu kegiatannya? Mereka berkebun ya. Nah, orang yang melakukan dalam kegiatan berkebun disebutnya pekebun. Kemudian lihat yang di bawah, tidak asing lagi. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena ini anak-anak, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani ya. Nah, itu anak-anak ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Ya, keragaman ekonomi masyarakat kota. Di kota orang-orangnya bekerja sebagai apa ya, Bu? Yuk kita lihat ini. Wah, ada TNI ya. Apa kepanjangan TNI anak-anak? Iya, Tentara Nasional Indonesia. Bagus. Ada TNI, ada yang berprofesi sebagai dokter dan ada juga sebagai karyawan perkantoran. Anak-anak, tentu semua mata pencarian itu disesuaikan dengan keadaan alam ya anak-anak ya, keadaan geografisnya ya. Nah, tentu di sekitar kalian anak-anak bisa menemukan berbagai macam profesi. Nanti boleh anak-anak catat ya, di sekitar anak-anak ada profesi apa saja. Nah, boleh anak-anak cari. Baik, nah anak-anak, Bu Puji kira pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa diulang, diingat, ada rumah adat, ada tari-tarian. Sebentar sebelum selesai ya Bu Puji mengakhiri, Bu Puji ingin mengingatkan kembali pada anak-anak, jangan lupa kita punya budaya
tari, punya rumah adat ya. Juga anak-anak kita ada keragaman agama ya. Kemudian keragaman ekonominya ya. Anak-anak terus dibaca materinya yang tadi Bu Puji sampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk anak-anak ya. Jangan lupa meskipun belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat. Bu Puji akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.